Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kita lanjut lagi belajar processing dengan bahasa pemrograman Python di playlist atau kuliah animasi komputer. Di video kali ini kita akan belajar basic drawing atau penggambaran. Jadi kita akan menggambar sebuah objek. Nah, kita coba lihat ke reference-nya ya. Kalau kita buka pyprocessing.org, di sini ada reference ya, menu reference. Nah, di sini ada 2D primitive ya, 2D primitive. Ini yang akan kita pelajari. Ada beberapa di sini fungsi untuk kita melakukan penggambaran. Misalnya kita buka circle. Ketika kita buka reference-nya circle, dia akan menggambar sesuatu ya, menggambar sesuatu. Nah, di sini kita masukkan parameter. Kalau lihat di sini sintaknya circle A, B dan extends ya. Nah, jadi kita panggil fungsi circle, kita masukin A itu float x koordinat x, lalu kemudian B itu adalah koordinat dari Y, lalu extends ya ini adalah tinggi atau lebar dari circle, karena circle ini lingkaran, tinggi dan lebarnya sama atau diameternya. Nah, jadi ketika kita melakukan penggambaran, minimal kita paham konsep X dan Y. Nah, kalau kita punya kanvas, saya sebutnya kanvas aja ya, kanvas seperti ini kanvas yang kita punya, kita gedein deh, agak lebaran gitu ya. Nah, sorry salah. Jadi ini lebarnya 700, ini tingginya 500-nya. Jadi kita kasih tahu di sini kalau size itu di sini ini tinggi, lebar gitu ya. Oke. Nah, ketika kita buat kanvas seperti ini adalah sebenarnya bidang dua dimensi, bidang kartesian dua dimensi. Kalau biasa teman-teman lihat bidang kartesian gitu ya, teman-teman cari bidang kartesius. Nah, bidang kartesius itu dia basicnya seperti ini ya. Inilah basicnya seperti ini. Dia adalah perpotongan X dan Y gitu ya. Coba kita lihat gimana. Oh ya, gini. Perpotongan X dan Y ya. Lihat seperti ini, ada koordinatnya ke kanan X positif, ke atas Y positif, ke bawah Y negatif, ke kiri X negatif. Jadi ada X dan Y. Nah, ketika di layar, maka bidang kartesiannya terbalik ya. Bidang kartesian itu seperti ini, Cartesius on screen gitu ya. Bidang kartesian di dalam di dalam gambar itu nggak seperti itu, tapi bentuknya dia seperti ini. Nah, ini gambarnya kecil. Nah, ini gede kayaknya ya. Nah, bidang kartesiusnya seperti ini. Jadi ke kanan itu adalah X positif sama dengan yang ini, ya, ke kanan X positif, sedangkan ke bawah itu adalah Y positif. Nah, titik pojok paling kiri itu adalah 0,00 X0, Y0 ya. Ini titik paling kiri. Jadi ini kanvas yang kita punya atau sketch yang kita punya, di pojok bagian paling kiri ini adalah X0, Y0, ke bawah Y-nya positif, ke kanan X-nya positif ya. Jadi X-nya tetap ke kanan positif sebagaimana bidang kartesian kalau teman-teman belajar matematika, tapi untuk Y-nya dia yang tadinya ke atas positif sekarang dibalik, di mirror ke bawah ya. Jadi bentuknya dia seperti ini. Maka ketika kita melakukan penggambaran gitu ya, di sini circle A, B, kita coba gambar. Ini kita tutup dulu. Nah, kita mau gambarnya di mana? Kita mau gambarnya di setup dulu aja ya. Kita gambarnya di setup dulu. Di sini aja deh, di draw aja. Di draw, di sini kita tulis circle. Circle kita masukin 0,0, lalu panjang dan lebarnya 100 atau diameternya 100. Kita running. Nah, lingkarannya dia nempel di sini ya, karena titik tengah lingkar X dan Y itu titik tengah lingkarannya dia ada di sini. Ya, dia ada di sini. Nah, kalau kita mau gambar di tengah-tengah, tengah-tengah itu berarti 350.
Y-nya sorry, 350 itu ini kan X, Y ya. Ini kita coba aja deh. Ini 250. Oke. Nah, dia posisinya di sini, pas di tengah-tengah. Ya, tinggi, bener ya, tinggi. Berarti ini salah tadi. Oh iya benar. Ini lebar ya. Lebar, ini X, ini tinggi. Oke, gitu ya. Jadi, lihat ini dia tepat di tengah-tengah. Ya, penggambaran si circle-nya tepat di tengah-tengah karena circle ini dia ada titiknya di sini. Ya, lalu kemudian apa namanya? Dia posisinya di tengah-tengah. Nah, ini kita masukkan variabel 350 karena kita tahu lebarnya itu 700. Lalu kemudian di sini tingginya 500, maka kita masukin 250. Nah, sebenarnya ada variabel yang bisa kita akses. Kalau kita nggak mau harus ngitung dulu, ini berarti lebar itu width per 2, lalu ini height per 2. Dia otomatis nanti akan di tengah. Berapapun kita ganti tinggi dan lebarnya, kita nggak perlu hitung dulu, dia otomatis ada di tengah. Nah, ini basic penggambaran kita menggambar circle. Nah, kita akan coba gambar yang lain. Di referensinya ini ada banyak. Ellipse silahkan teman-teman coba. Kita gambar line ya. Nah, kita gambar garis, lihat di dokumentasinya garis. Itu caranya ini ada 4 variabel. Ini basicnya, ini adalah X1, Y1, dan X2, Y2. Jadi titik itu dia menghubungkan satu titik dengan titik yang lain. Nah, satu titik itu dia punya X dan Y, satu titik itu dia punya X dan Y. Nah, kita coba gambar di sini line. Titik awalnya dia misalnya di pojok kiri, berarti 10,10. Lalu saya mau diagonal berapa ya di sini 400,400. Oke, kalau kita running, ini kurang tutup. Mana nih? Oke, nah kalau dia running ini dia motong ya, membelah ya nggak membelah tepat di tengah sih, tapi dia garisnya memotong gitu ya. Nah, kita coba turunin. Kalau kita mau turunin berarti Y-nya ditambah. Y-nya yang ininya ditambah. Misalkan ini jadi 100. Lalu dia akan turun. Yang ininya agak sedikit ke kiri. Sorry, X-nya kurangin. X-nya 100. Nah, dia ada gambar garis ya. Kita udah bikin gambar garis di sini. Oke, seperti itu. Nah, dalam proses penggambaran ya, dia itu kayak kita ngegambar di apa namanya? Di kanvas. Kita kan gambar dulu satu, lalu kemudian di atasnya kita kasih gambar, di atasnya kita kasih gambar lagi ya. Kalau kita melakukan kita kayak ngecat dinding gitu kan, dasar dulu atas. Maka di sini dibacanya dari atas ke bawah. Ini background, berarti kita gambar dulu background, di atasnya kita gambar circle yang ini, lalu di atasnya kita gambar line. Nah, kalau si backgroundnya ini kita pindahin ke bawah, kita udah gambar circle, kita udah gambar line, lalu kita running, dia nggak akan ada apa-apa. Ya, dia hanya akan muncul backgroundnya aja. Makanya backgroundnya ini kita setting di atas, gitu ya. Kita setting di atas, kita running. Nah, seperti itu. Oke, ini circle, line. Kita coba satu lagi, yang lain, misalkan square. Oke, square dia seperti ini. 10 10 55 ya, kita baca di sini apa namanya, dokumentasinya A, B X of koordinat X, lalu koordinat Y, lalu ini adalah apa namanya, lebarnya ya. Kalau square tuh lebarnya, berarti di sini square betul ya tadi ya. Square kita mau tempatkan di titik misalkan 0,0, kita taruh di atas dulu. Saya mau lebarnya sisinya itu 30. Nah, dia akan tepat di atas sini ya. Nah, jadi untuk objek square,
titik 0,0-nya itu bukan di tengah kayak circle ya. Kalau circle tadi kan di tengah ya 0, x, y-nya. Tapi untuk square x, y-nya di pojok kiri sama dengan layar. Ini kita gedein aja 200. Nah, seperti itu ya. Jadi titik 0,0-nya untuk square itu di pojok kiri yang ini. Nah, kalau kita mau coba tempatkan di tengah misalkan sama dengan ini. Lalu kemudian ini juga kita sama dengan ini. Nah, jadi lihat titik tengah dari circle itu, sorry, x, y dari circle itu ada di tengah, di titik pusatnya. Lalu kemudian kalau square itu ada di pojok kiri. Ya, ada di pojok kiri sebelah sini. Nah, karena ini square digambar skripnya di paling bawah, maka square ini ada di paling atas. Seperti tadi prinsip penggambaran gitu ya. Kita gambar background dulu, kita gambar circle dulu, kita gambar line dulu, lalu kita gambar square. Nah, seperti itu. Itu basic dari drawing menggunakan processing dengan Python. Ya, nah ada di sini ada apa namanya 2D primitive yang lain, ada arc, ada ellipse, ada point, ada square, ada rectangle, ada square, ada triangle. Silahkan teman-teman coba buka dokumentasinya, lalu gambar sesuatu, lalu perlihatkan hasilnya. Ya, untuk video kali ini kita sampai di sini dulu. Selamat menggambar, selamat mengeksplor. Semoga teman-teman bisa suka dengan ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.